Woi, kalau kelapa itu mah nyawa saya tuh, Bu. Wih. Iya, napas saya tuh kalau kelapa nggak ada, saya nggak hidup mas saya. Di Bali, terutama di Sembiran itu, tidak akan mungkin kita terlepas dari tanpa menggunakan yang namanya kelapa ini. Tanaman kelapa ini memberi peran ekonomi yang tinggi, iya. Tanaman kelapa ini wajib hukumnya ada. Selamat datang di Perkebunan Punya Cerita. Kali ini saya sedang berada di Pulau Dewata, Bali, daerah di mana komoditas perkebunan kelapa menjadi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di Bali. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak sahabat kebun semuanya untuk melihat lebih dalam cerita apa di balik pohon kehidupan yang satu ini. Bersama saya Anita Mai, ikuti perjalanan saya kali ini. Seakan tak bisa dipisahkan, buah kelapa dan Pulau Bali adalah sebuah harmoni yang telah terjalin sejak lama. Di sini, kelapa sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mulai dari ritual keagamaan hingga kuliner tradisional. Komoditas perkebunan satu ini selalu memiliki peran penting dan tak tergantikan. Di episode kali ini, Perkebunan Punya Cerita mengajak sahabat kebun untuk menjelajahi Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali. Sebuah daerah yang dikenal sebagai penghasil utama kelapa, sebagai komoditas unggulan hasil perkebunan. Perjalanan saya di sini dimulai dengan menjumpai Pak Wayan, tokoh adat sekaligus sesepuh di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, untuk menggali cerita seperti apa mulanya hubungan masyarakat Bali dengan kelapa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, selamat datang. Terima kasih, saya Anita. Ya, saya Wayan Soekardi. Panggilannya Pak Jero ya? Ya, boleh. Nah. Ini kan kita dikelilingi oleh begitu banyak kebun kelapa ya, Pak ya? Dia ada di samping, dikelilingi lah pura ini dan juga desa adat setempat di sini. Seberapa penting pohon kelapa atau buah kelapa itu sendiri untuk kalau kita lihat dari segi keagamaannya, karena kalau dari upacara keagamaan agama Hindu terutama banyak sekali menggunakan daun kelapa atau buah kelapanya sendiri, Pak. Ya, begini memang ya kelapa itu kalau bahasa Balinya nyuh namanya ya. Nyuh. Kenapa sih kelapa umumnya itu dia lebih bagus, lebih subur di pesisir pantai? Iya. Yang kami percaya di Hindu begitu. Itu mitologinya diceritakan dahulu bahwa Dewa Brahma, pencipta alam semesta ini, dia itu berkepala 5. Terus kemudian dipanah oleh Dewa Siwa, satu kepalanya, terus jatuhlah ya di bumi. Akhirnya makanya itu dia diambil, ditanamlah di pinggir pantai. Itu kenapa kami yakini bahwa kelapa itu khususnya itu dia banyak tumbuhnya itu dia di daerah-daerah pesisir pantai. Pesisir pantai. Dari seluruh kelapa ini pohonnya itu semua bermanfaat untuk kita. Batangnya begitu. Ya semakin tua itu dipakai untuk struktur bangunan, dia sangat kuat. Terus kemudian daun itu janur. Itu semuanya bermanfaat buat kita untuk ritual keagamaan. Oke. Sebanyak itu manfaatnya ya, Pak ya? Sebanyak. Oke, Pak, saya penasaran juga nih, Pak ya. Ini kan perkebunan kelapanya luas banget kan ya, Pak ya. Dan ini kan juga di atas tanah adat begitu ya. Bagaimana pengelolaannya, Pak, untuk mungkin pembagian hasilnya kah atau mungkin pemanfaatan untuk masyarakat setempat? Untuk khusus ini, untuk perkebunan tanah adat ini memang dipakai, memang hasilnya itu, pembiayaannya itu memang dijual, dipakai sebagian itu di samping dimanfaatkan untuk sarana upacara di desa, hasilnya sisanya itu memang dijual. Utamanya artinya untuk ritual upacara keagamaan. Ritual upacara keagamaan. Iya, karena di Bali terutama di Sembiran itu
tidak akan mungkin kita terlepas dari tanpa menggunakan yang namanya kelapa ini. Bagian dari kelapa ini. Bagian dari kelapa ini. Dalam bahasa Sanskerta, kelapa disebut sebagai kalpa vriksha, yang berarti pohon yang menyediakan seluruh kebutuhan hidup. Tidak heran, kelapa mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat di sini. Miss Ibu, lagi membanten ya Bu? Iya. Oh, pakai ini, pakai janur kelapa. Saya bantuin ya Bu ya? Iya. Nah gini, oh ada cungcungnya, begini. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini kalau udah jadi guys. Jatuh. Nah begini, cantik ya. Tidak hanya menjadi simbol dalam upacara keagamaan, nilai ekonomis kelapa juga membuat komoditas satu ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani kelapa di sini. Pak Dwi, seberapa penting komoditas kelapa ini buat Pak Dwi? Woi, kalau kelapa itu mah nyawa saya tuh, Bu. Wih. Iya, napas saya tuh kalau kelapa nggak ada saya nggak hidup mas saya. Gimana? Penjelasannya seperti apa tuh? Kelapa bisa se-esensial itu, sepenting itu? Di sini kan kelapanya ada dua gini dia, sistem penjualan dia. Yang pertama, nerima di bawah. Artinya? Artinya yang punya kelapa ini manjat sendiri dia. Oke. Yang kedua, yang beli itu manjat sendiri. Di sana beda harganya dia. Kalau yang udah di bawah ini kisaran 4.000 dia. Kalau yang di atas, yang beli manjat sendiri 2.000 dia. Tapi kalau Pak Dwi sistemnya apakah Pak Dwi manjat langsung ke pohon kelapanya atau nunggu di bawah? Nunggu di bawah, ada orang yang garap sendiri. Udah ada yang garap semuanya ya. Ini kita contohkan mau panen kelapa ini tapi yang muda. Tapi dia pakai tali. Tujuannya pakai tali, kalau dijatuhin kan pecah dia. Kalau pakai tali dikerek nggak pecah. Berarti nanti bisa kita cobain ya Pak? Iya, pasti. Ayo. Ya, wow, silakan. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan buah kelapa. Kalau yang muda bisa dinikmati langsung airnya, berkhasiat juga. Dan dagingnya juga bisa dimakan. Ini masih fresh nih. Fresh from the tree. Oke sahabat kebun, setelah seharian berkeliling di Buleleng, saya jadi penasaran nih, seperti apa ya dampak ekonomi yang ditimbulkan atau yang diberikan dari keberadaan perkebunan kelapa yang ada di sini kepada masyarakat sekitar. Untuk itu kita langsung aja yuk menuju ke kantor Dinas Pertanian untuk tahu lebih lanjut dan kita akan bertanya langsung kepada Pak Kepala Dinasnya. Pak, kemarin saya udah lumayan berkeliling di sekitar Buleleng. Kemarin juga sempat mampir ke Desa Adat Sembiran. Yang menarik kemarin tentunya kita melihat mengenai perkebunan kelapa di sini. Kita menyoroti mengenai perkebunan kelapa. Mungkin Pak Kadis boleh cerita sedikit secara demografi terkait dengan perkebunan kelapa di Buleleng seperti apa, Pak? Baik, saya kira Buleleng dengan potensi negara gunung. Jadi kita punya perbukitan dengan 2 danaunya, terus kita punya pantai sepanjang 157,05 km dan potensi ini kebanyakan kelapa. Jadi ada 8.700-an hektar. Kita berbicara mengenai value ekonomi atau dampak ekonomi yang diberikan dari perkebunan kelapa untuk masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Tanaman kelapa ini memberi peran ekonomi yang cukup tinggi, iya. Hampir setiap hari kita membutuhkan janur untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu setiap hari. Bahkan buahnya juga dari muda sampai tua itu bernilai.
Jadi kehidupan masyarakat Bali sangat erat kaitannya dengan tanaman kelapa, sangat erat sekali. Sehingga menjadikan tidak hanya value di dalam ekonomi, tetapi mendorong budaya yang ada. Terus untuk tetap ajeg, betul. untuk tetap ajeg, lestari dan sustainable, tanaman kelapa ini wajib hukumnya ada. Peran pohon dan buah kelapa begitu penting bagi masyarakat di Bali. Karena selain dapat menggerakkan perekonomian rakyat, juga dapat mendekatkan umat pada Sang Pencipta. Kerjasama yang erat antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan para stakeholders dari komoditas ini tentunya kita harapkan bisa terus menjaga agar perekonomian bisa berjalan manis dan pelestarian budaya terjaga harmonis. Saya Anita Mai, terima kasih sudah menyaksikan Perkebunan Punya Cerita episode kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.